kata kunci untuk sehat itu adalah imunitas atau daya tahan tubuh. Jadi kapanpun suasana apapun, baik itu suasana normal, bagus, atau suasana seperti sekarang sedang terjadi banyaknya kabut asap dan tidak baik, itu semuanya harus tetap menjaga imunitas agar kita tetap bisa sehat dan segar. Itu kata kuncinya. Baik, terkait dengan hal ini juga ada hal-hal yang perlu disiapkan ya, pola makan dan sebagainya itu dibutuhkan, Prof? Ya, benar. Jadi yang pertama tentu adalah personal hygiene. Personal hygiene itu adalah bagaimana kita secara pribadi ini bersih. Nah, sekarang yang tidak bersih adalah lingkungan kita. Artinya sanitasinya buruk ini. Lingkungan kita buruk, udaranya buruk. Nah, tapi kita tetap harus menjaga personal hygiene, artinya kebersihan diri kita. Yang kedua adalah pokok banget adalah makanan. Makanan kita harus tetap bukan hanya mengkonsumsi makanan, tapi juga harus tepat bahwa kita mengkonsumsi makanan yang bergizi, tidak terjadi malnutrisi. Dan yang kedua bahwasanya sesuai dengan porsinya, terutama anak-anak yang masih tumbuh kembang, ini membutuhkan asupan gizi yang lebih ketimbang orang dewasa. Nah ini kedua. Ketiga adalah pola gerak atau aktivitas. Ini juga karena aktivitas ini menyokong untuk terjadinya tumbuh kembang pada anak dan juga adalah kesehatan pada keseluruhan manusia. Yang keempat adalah istirahat atau pola tidur. Nah, 4 hal itulah yang mestinya kita persiapkan secara individu atau masyarakat ini kita harus mempersiapkan. Baru nanti hal lain-lain yang berkaitan sama pemerintah dan sebagainya. Baik, jadi ini modal awal dulu ya, masing-masing individu dimulai dari lingkungan keluarga untuk menjaga daya tahan tubuh dengan mulai menjaga kebersihan diri, kemudian makanan yang tepat bergizi, kemudian aktivitas yang bisa dianggap mungkin olahraga atau pola gerak dan juga istirahat yang cukup. Poin-poin ini juga tentunya sebenarnya mudah untuk dilakukan oleh masyarakat, Prof ya? Halo, Prof Yono? Halo, Prof. Baik, pendengar, sepertinya kami mengalami gangguan komunikasi bersama dengan narasumber kami. Iya, Prof, bisa mendengar suara saya, Prof? Bisa, jelas suaranya. Oh, baik. Okay. Prof, dari beberapa poin-poin yang disampaikan tadi, sebenarnya ini mudah untuk dilakukan oleh masyarakat ya, dalam pengaplikasikannya ya? Iya, benar. Jadi ini saya ingin kita semua punya pemahaman itu, masyarakat awam sekalipun, supaya dalam kondisi apapun, termasuk kemarin sebelum ini ada pandemi, sekarang katakanlah asap, mungkin nanti ada apa lagi, maka tetap pada poinnya adalah imunitas dengan menjaga 4 hal itu tadi. Itu pokoknya itu dulu. Oke, baik. Terkait dengan penambahan seperti menggunakan masker karena yang berhubungan dengan udara yang kita hirup juga baik ya? Ya, jadi gini, itu adalah tambahannya, jadi pelengkapnya seperti itu kira-kira, penyempurnanya. Jadi gini, seperti sekarang kasus ISPA kan meningkat. ISPA itu infeksi. Infeksi itu oleh karena mikroorganisme atau oleh kuman, bukan karena oleh asap. Tapi asap ini menyebabkan orang mudah terinfeksi. Kira-kira begitu. Dengan kabut asap ini orang mudah terinfeksi. Nah, sehingga untuk pencegahan infeksi tadi, salah satu pelengkapnya yang udah umum kita ketahui adalah tentu adalah hand hygiene atau kebersihan tangan, cuci tangan dan sebagainya. Yang kedua adalah masker. Itu bukan hanya untuk asap ya. Dalam kondisi pandemi, dalam kondisi sekarang asap, dalam kondisi apapun yang kita tidak nyaman, itu masker itu mestinya dipakai memang. Oke, iya. Terutama mungkin di musim kemarau juga debu ini masker mungkin menjadi salah satu penangkal awal, Prof ya. Iya. Oke. Baik, tapi penanganannya seperti usia dewasa atau usia anak-anak atau balita, ini kan yang paling rentan terkena adalah usia balita, anak-anak kita. Ini apakah ada penanganan khusus, Prof? Jadi gini, oke, baik. Ada perbedaan masalah di saluran napas, khususnya paru-paru. Paru-paru pada anak-anak ini baru berkembang. Baru berkembang itu mekanisme dia untuk daya tahannya itu cukup bagus sebenarnya, ada elastisitas dan sebagainya. Cuman masalahnya ketika ada asap sekarang ini untuk diketahui ya masyarakat semua bahwa asap yang sekarang ada ini bukan sekedar asap. Jadi gini, ada 2 hal komponennya. Satu namanya polutan. Itu adalah gas yang selama ini ada di kita, yaitu misalnya contoh karbon monoksida, kemudian ada sulfur. Ini sebelum ini kan di Sumsel juga dikenal sebagai daerah industri. Ini polutan ini tetap ada ini sebelum ini. Nah, ditambah sekarang
asap ini yang disebut sebagai partikulan atau debu lah bahasa mudahnya. Nah seperti itu. Dua ini kalau masuk ke saluran napas sampai ke paru-paru, kalau pada anak itu sebenarnya anak cukup bagus untuk mempertahankan, artinya dalam keadaan tertentu dia bisa menahannya. Tapi lama-kelamaan ini tidak lagi dengan dosis yang begitu tinggi, dengan polutan dan partikulan yang kadarnya begitu tinggi. Saya lihat itu di laporan lebih dari 100 ppm. Apa yang terjadi? Seperti ini paru-parunya ibaratnya udah nggak tahan lagi. Dan kemudian datanglah kuman terus ispa. Itu pada kanak-kanak. Kemudian yang kedua pada lansia, tolong dicamkan. Lansia itu kualitas paru-parunya udah menurun. Ini juga nanti terjadi timbunan. Nggak usah ada ispa, pada lansia itu sudah berat. Itu namanya kalau bahasa kedokterannya semacam asbestosis. Jadi ada timbunan debu pada paru-paru. Dan ini kalau di ronsen ini menyebabkan kalau di ronsen ada seperti bercak-bercak kotor seperti itu. Dan kemudian orangnya ini sesak napas. Seperti perokok berat lah kira-kira begitu. Nah ini bahayanya, tolong dicamkan khususnya untuk pemerintah untuk waspada banget sekarang anak-anak dan lansia. Ini yang harus diprotek banget. Baik, terkait dengan anak-anak tadi kita akan singgung terkait dengan jam belajar sekolah ya. Tapi dengan hal ini juga artinya dalam penyembuhan jika sudah terkena ISPA, proses penyembuhannya apakah membutuhkan proses yang cukup lama, terutama untuk anak-anak juga lansia ini, Prof? Oke, baik. Jadi gini, untuk informasi ini saya kok belum lihat ya informasi yang cukup komunikatif terus kemudian masif dari pemerintah khususnya dinas kesehatan. Maksudnya begini, bukan apa-apa ini ya autokritik lah untuk kita semua. Jadi gini, asap ini kan nggak sepanjang hari ya gitu. Ada waktu-waktunya padat ya, misalnya habis subuh atau kapan seperti itu. Itu mestinya diinformasikan secara reguler kepada masyarakat bahwa besok kemungkinannya kabut asap itu akan nebelnya di jam sekian. Sehingga dari situ tindakan misalnya seperti tadi mengundurkan jam belajar atau memadatkan jam pelajaran pada waktu-waktu tertentu saja atau metodenya menjadi hibrid atau daring dan sebagainya. Itu ada landasannya dari informasi yang komunikatif tadi. Nah yang kedua tentang penyembuhan tadi, intinya tolong camkan pertama imunitas harus dikuatkan. Yang kedua tentu kalau sudah terjadi infeksi itu mesti berobat. Nah di sini garda terdepannya adalah puskesmas. Jadi puskesmas harus membuka layanan khusus ini zaman-zaman asap seperti ini, bahwa siapapun yang akan berobat situ dengan prosedur yang begitu mudah. Jangan sampai nanti mikir udah mau berobat begini dengan tanda kutip seperti zaman COVID lah ya. Katakanlah korban COVID atau sekarang korban asap, tapi perlu ada prosedur-prosedur. Jangan. Ini keadaan namanya emergency, tidak ada prosedur lah kira-kira. Boleh, artinya nggak punya BPJS pun oke. Jangan sampai nanti ini menjadi hambatan. Karena ini butuh waktu kira-kira penyembuhan itu secara normal ya sekitar 2 pekan ya. Normalnya untuk ISPA ini. Baik, jadi 2 pekan dalam proses penyembuhan. Ini untuk anak-anak dan juga lansia berbeda tentunya, Prof ya? Nah, lansia agak sedikit lama karena lansia terutama lansia yang sudah punya komorbid ya, punya penyakit lainnya, ada darah tinggi, kencing manis dan sebagainya, tentu akan lebih lama. Tapi kalau anak-anak itu recovery-nya ya kira-kira 1-2 pekan itu insya Allah udah cukup bagus ya. Baik, ini ada 2 hal yang perlu dijaga, anak-anak dan juga lansia ini butuh perhatian serius dari kita keluarga yang mungkin masih dianggap mempunyai daya tahan tubuh yang kuat ya. Nah, terkait dengan hal ini juga menjadi perhatian dari pemerintah. Tadi Prof Yono juga menyampaikan terkait dengan informasi berhubungan dengan di mana kabut asap dianggap tebal atau mengkhawatirkan. Jadi anak-anak atau orang tua juga bisa mengantisipasi di waktu-waktu itu, Prof ya. Iya, benar. Jadi tolong pemerintah dalam hal ini betul-betul aktif atau proaktif untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat itu. Saya yakin bisa kok. Oke, baik. Tapi langkah-langkah yang diharapkan oleh masyarakat ini kan jumlahnya semakin bertambah ini. Kalau data yang kami terima dari awal September sampai sekarang pun sudah 34.237 kasus ISPA di wilayah Sumatera Selatan. Artinya 17 kabupaten kota dan beberapa kota-kota yang dianggap mungkin rawan seperti kota Palembang, kemudian juga Oki atau OI yang juga awal mula asap juga berasal dari sana. Artinya dari puskesmas yang sudah tersedia pun ini membuka pos kesehatan pun sudah kami terima informasi itu, Prof. Artinya sudah membuka pos untuk bisa memberikan vaskes kepada masyarakat ya. Tapi untuk obat-obatan dan sebagainya, kalau Prof sendiri menilainya apakah cukup dengan obat-obatan, apakah harus dirawat inap? Itu tergantung dengan jenis penyakitnya, Prof ya?
Ya, jadi gini, kalau pada ISPA khususnya itu kalau terjadi ISPA pemberatan artinya sampai terjadi infeksinya sampai ke paru-paru atau terjadi pneumonia, ini butuh perawatan. Tapi kalau tidak butuh perawatan. Oke. Jadi hanya membutuhkan obat atau rawat jalan, Prof ya? Iya, rawat jalan dan tentu saja tolong camkan terus selalu adalah edukasi. Jadi rawat jalan itu jangan sekedar suruh rawat jalan, tapi kasih tahu habis ini mau apa, seperti apa gitu kan. Jadi masyarakat juga paham langkah-langkah yang harus diikuti seperti apa gitu, Prof ya? Benar. Karena harus ada kemandirian. Oke. Tapi bagi masyarakat yang belum mengetahui ciri-ciri khusus dari anak-anak yang mungkin terkena ISPA atau mungkin hanya pilek biasa atau batuk biasa, ini seperti apa melihatnya secara kasat mata nih, Prof? Oke, yang perlu diwaspadai satu pertama kalau ada demam, itu yang biar mudah ya. Karena orang-orang demam tahu semua lah seperti apa demam. Yang kedua adalah ada sesak napas. Itu waspadai. Yang ketiga ada kalau di anak misalnya anak itu dibuka itu bagian dadanya itu dibuka. Kalau ada bagian seperti napasnya itu jadi di perut. Jadi ketarik tuh dadanya. Itu berarti kemungkinannya infeksinya sudah sampai ke bawah, sampai ke paru. Nah, dua hal itu berbahaya. Nah, kalau bahaya banget sih sampai artinya mereka dalam kondisi kesadarannya menurun, misalnya jadi nggak sadar atau koma dan sebagainya. Itu paling berat itu sampai sana. Tapi kira-kira 3 ciri tadi ya tolong dicamkan. Satu demam, ngerti lah. Yang kedua sesak napas. Yang ketiga buka itu dadanya anak-anak kalau ada tarikan, bahasa kedokteran itu retraksi pada dada, artinya tarikan ke bawah, jadi napas seperti jadi ke perut, nggak lagi dada tuh berfungsi untuk kayak bernapas itu, karena kesulitan napas ya. Iya, mungkin itu berat berarti. Ya, artinya masyarakat sudah cukup, orang tua sudah cukup paham ya dengan ciri-ciri ini. Jika melihat atau mungkin merasakan ciri-ciri terhadap anak-anaknya, misal langsung dibawa ke puskesmas atau mungkin rumah sakit, Prof ya. Iya benar-benar. Jadi karena bukan apa-apa, ini kan penanganannya butuh profesional kan, bukan masyarakat sendiri, Baik, Anda diharapkan juga untuk aktif ya, pendengar, jika Anda merasakan ciri-ciri ini pada anak-anak Anda atau balita Anda yang juga ini merasa demam atau sulit untuk bernafas, mungkin bisa langsung dibawa ke Vaskes pertama atau di puskesmas atau rumah sakit agar segera mendapatkan pelayanan kesehatan. Baik. Terkait dengan hal ini kan sejauh ini juga belum ada pembatasan sekolah dan sebagainya nih, Prof. Ya, Anda melihat seperti apa? Selain tadi juga adanya informasi yang dibutuhkan terkait dengan di waktu kapan kabut asap dinilai tebal yang mengkhawatirkan bagi kesehatan anak-anak kita nih, Prof. Jadi sebenarnya kalau khususnya Sumsel, saya sebagai warga agak sedikit menyayangkan ya. Karena kan kabut asap di Sumsel ini bukan sekarang ya. Bukan hanya sekarang ini saja. Udah berulang bertahun-tahun. Selama saya tinggal 33 tahun di Palembang ini, rasanya udah berkali-kali mengalami kabut asap seperti ini. Yang dibutuhkan berarti satu adalah bahwa pemerintah, khususnya pemerintah daerah sadar bahwasanya ini adalah kejadian yang berulang. Yang kedua, karena itu dibutuhkan antisipasi bukan hanya masalah perencanaan, tapi juga masalah penyiapan baik itu hardware atau infrastrukturnya maupun softwarenya atau sistemnya seperti itu. Yang ketiga ada kolaborasi dari awal. Dari awal ada kolaborasi. Ini nggak cukup cuman pemerintah daerah, tapi juga kan ada bagian-bagian lain, ada dinas kesehatan, pendidikan segala macam. Nah baru yang keempat tadi, setiap ada kasus seperti ini langsung lakukan mungkin pembentukan semacam gugus tugas, nggak ada salah ya gitu untuk antisipasi supaya bisa merasa masyarakat itu betul-betul terlayani gitu kan, namanya government, pemerintah, govern artinya pelayan, harus ada layani dong gitu. Iya, benar. Kalau kita mengingat masa-masa COVID itu mungkin diupdate setiap hari bagaimana situasi kondisi asap kita, Prof, gitu ya? Iya, kira-kira begitulah. Saya paling enggak ini 2 hari sekali apa itu kan, jadi kita bisa tahu ya. Yang kita tahu sekarang ini termasuk saya nih, dengar nih suaranya juga serak-serak. Ya ini ada pengaruh lah kira-kira mungkin. Iya, benar sekali. Karena juga kita sulit sekali untuk menghindar terkait dengan udara yang kita hirup ya. Karena memang kita tinggal di wilayah yang mungkin sejauh ini juga merasakan udara yang sama. Hampir di beberapa daerah, tapi terutama di kota Palembang ini, Prof ya. Baik. Benar. Baik. Terima kasih, Prof, sudah bersama El Sinta. Ini menjadi sebuah catatan yang mungkin juga akan kami sampaikan kembali lagi kepada masyarakat ya. Terkait hal ini, insya Allah juga mungkin segera ditindaklanjuti, terutama dari pemerintah daerah terkait.
agar kiranya juga harapan kita terkait dengan kabut asap, meskipun juga sejauh ini pemerintah daerah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memadamkan api, namun kesehatan juga faktor utama untuk bisa beraktivitas dan selanjutnya, Prof ya. Terima kasih Prof ya sudah bersama kami ya. Sama-sama, oke, baik. Salam sehat selalu Prof Yono.